الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون، 5 keistimewaan bulan suci Ramadan buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya. Yang ketiga, wa yuzayyinullah kulla yawmin jannatah, wa yuzayyinullah kulla yawmin jannatah. Setiap hari dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi surganya. Subhanallah. Di bulan lain tidak, khusus di bulan suci Ramadan. Bagi umat lain tidak, khusus bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam hadis yang masyhur Rasulullah menyampaikan, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah." Apabila datang bulan suci Ramadan, semua pintu surga dibuka. Hadirin rahimakumullah, kalau kita memiliki rumah, kemudian rumah kita dihias oleh kita, pasti setelah itu ada tamu-tamu akan datang ke rumah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi surganya tiap hari dalam bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya, "Mari, mau masuk pintu yang mana?" Allah perkenankan hambanya dengan memperbanyak amalan saleh saat Ramadan. "Faman kana min ahli salah du'iya min babis salah." Barang siapa yang ahli salat, maka dia akan dipanggil oleh pintu as-salah, babus salat. Pintu surga yang disebut dengan babus salah akan merindukan dan memanggil orang-orang yang ahli salat. Dia kerjakan salat 5 waktu, tidak pernah dia tinggalkan. Dia tambahkan dengan salat-salat sunnah. Pintu solat akan memanggilnya. Dia tidak menunda-nunda waktu salat. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka orang-orang yang salat, yang selalu ngulur-ngulurkan waktu untuk mengerjakan salat. Bukan mereka tidak salat, apalagi mereka yang tidak solat, yang nunda-nunda solat saja sampai demikian. Wail dijelaskan oleh para ulama, wadin fi jahannam, satu lembah di neraka jahannam. Lau suyirat jibalud dunya la dhabat min syaddati harrihi. Kalaulah gunung-gunung di dunia masuk wail itu, maka semua gunung itu akan meleleh semuanya. Apatah lagi manusia. Ayuhas saimun, jadikan keluarga kita keluarga ahli salat. Jangan berani meninggalkan salat. Nikmat apa lagi yang kita dustakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sungguh besar dan banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita.
Allah perintahkan hanya aqimus salat, dirikan salat, dirikan salat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar? Bukankah engkau maksum? Dosa-dosa yang lalu, dosa kemudian Allah ampuni buat engkau. Kenapa engkau berlama-lama sekali mengerjakan salat? Kenapa engkau bersemangat sekali mengerjakan salat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, afala akuna 'abdan syakura? Apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur terhadap nikmat Allah? Ayuhal hadirun, mensyukuri nikmat salah satunya dengan salat. Mau bayar berapa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Apakah kita memiliki uangnya untuk bayar kenikmatan itu? Jangankan kenikmatan materi, kenikmatan dalam jasad kita sungguh besar. Coba tanyakan orang-orang yang bermasalah dalam tubuhnya, yang bermasalah ginjalnya, yang bermasalah jantungnya, yang bermasalah paru-parunya. Ratusan juta mereka keluarkan, bahkan tidak mustahil miliaran untuk mengobati penyakitnya. Allah berikan kenikmatan ini. Jangan berani kita untuk meninggalkan salat. Satu perbuatan dosa besar di antara sekian banyak dosa besar adalah tarikus salat, meninggalkan salat. Datang seorang wanita pendosa pada Nabi Allah Musa alaihissalam. Wanita ini telah melakukan perbuatan dosa besar yang paling besar. Wanita ini telah berzina. Wanita ini telah membunuh bayinya karena dia merasa malu. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia teteskan setiap malam. Sampai pun tidak kuatkan air mata itu. Sampai dia datang pada nabinya untuk memohonkan agar Allah menerima taubatnya. Begitu datang pada Nabi Allah Musa, wanita itu bertanya, ya Nabi Allah, apakah pintu taubat saya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Inni aznabtu dhanban wa waladtu waladan qad qataltu lah. Aku telah berzina dan aku telah membunuh bayi itu. Maka Nabi Allah Musa sampai berkata, ya fulana wa ya fajira ukhruji. Wahai wanita pendosa, keluarlah dari rumahku. Jangan sampai api dari atas langit akan turun membakar kita semua gara-gara dosa. Ayuhal hadirun, keluarlah wanita ini dari rumah Nabi Allah Musa alaihi salam, munkasiratil qalb, hancur hati wanita ini. Dia bermaksud datang pada Nabi Allah Musa alaihi salam agar mendoakan Allah menerima taubatnya. Ternyata tidak seperti itu. Maka begitu wanita ini keluar dan pergi meninggalkan Nabi Allah Musa, turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendatangi Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya Musa, lima radatta taibah? Kenapa engkau menolak taubatnya wanita itu? Dia telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Dia telah jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau menolaknya? Maka Nabi Allah Musa menyatakan, wanita itu telah melakukan perbuatan dosa besar. Dia telah berzina dan dia telah membunuh bayinya. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Musa, bukankah ada perbuatan dosa besar yang paling besar dari sekian banyak dosa besar? Nabi Allah Musa bertanya, apa itu? Tarikus salah amidan muta'ammidan, meninggalkan salat dengan sengaja. Itu perbuatan dosa besar yang paling besar dari sekian banyak dosa besar. Bahkan Syekhul Islam menyatakan,
Meninggalkan solat lebih besar dosanya daripada berzina, lebih besar dosanya daripada mencuri, lebih besar dosanya daripada membunuh nyawa. Wal'iyadzubillah, thumma na'udzubillah. Jaga hadirin, jaga keluarga kita, jadikan keluarga kita orang yang ahli salat. Orang-orang yang ahli salat akan dirindukan oleh surga. Allah memanggilnya dengan babus salat. Faman kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa membela Islam, berjuang untuk Islam, ketika Islam dilecehkan, dia bangkit, tidak diam saja. Ada roh jihad, ada ghirah dalam dirinya. Maka orang-orang seperti ini akan dipanggil oleh babul jihad. Dia bantu saudara-saudaranya semua muslim, tidak mampu dengan hartanya, dengan fikirannya, dengan tenaganya, dia berjihad. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Subhanallah. Jangan khawatir hadirin rahimakumullah. Bantuan-bantuan kita kepada saudara kita, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan dengan amalan-amalan soleh buat kita. Orang-orang yang seperti ini akan dipanggil oleh babul jihad. Faman kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Barang siapa yang rajin sedekah, maka pintu sedekah akan memanggilnya. Saat Ramadan ini saat yang sangat tepat sekali. Hitung seluruh harta yang kita miliki, karena sedekah ini ada dua, ada sedekah wajib dan ada sedekah sunnah. Ketika Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, wahai Mu'ad, saya akan kirimkan kau ke negeri Yaman. Awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Ajarkan pada mereka kalimat tauhid, ajarkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Fa inhum ata'uka lidzalik alimhum anna Allah aftarada 5 salawat fi kulli yawm wal laylah. Ajarkan kepada mereka Allah mewajibkan salat 5 kali sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaati engkau, alimhum anna Allah iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ajarkan pada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sedekah buat mereka. Ihsaimun, 2,5% dari harta yang kita miliki bukan milik kita. Harta itu sudah senilai 85 gram emas, sudah hitungan 1 tahun, maka 2,5% bukan milik kita. Jangan sayangi 2,5%, masih banyak kelebihan harta itu. Ambil contoh 100 juta, 2,5 juta itu bukan milik kita, masih 97.500.000 lagi harta yang kita miliki. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta-harta kita ada hak mereka yang minta atau hak mereka yang tidak minta. Jangan nunggu mereka datang ke rumah kita minta harta kita. Bersihkan harta kita. Ketika Rasulullah SAW kedatangan seorang wanita tua bersama anak gadisnya, kemudian Rasulullah menyaksikan di tangan anak gadisnya ada permata-permata berlian emas. Rasulullah bertanya pada ibunya, atuaddi zakata mali? Ya fulanah, sudahkah engkau mengeluarkan zakat malnya? Qala, la, belum ya Rasulullah, belum. Apakah engkau ridha pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berikan permata berlian emas dari api neraka buat anak gadis kau? Hadirin rahimakumullah, ancaman orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatul mal dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah. Jaga harta kita, jangan sayangi harta kita untuk kita belanjakan di jalan Allah. Tidak akan berkurang harta yang kita belanjakan. Ma naqasat sadaqatun min mal. Ucapan Rasulullah itu pasti benarnya.
Inna sadaqah tudfi'ul bala wa inna sadaqah, sedekah itu akan menolak bala dan menolak takdir buruk. Wadawu mardakum bis sadaqah, obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Babus sadaqah, di dalam surga akan memanggil orang-orang yang ahli sedekah. Afdhalus sadaqah, sadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah dalam bulan suci Ramadan. Bukan berarti dalam bulan lain tidak utama. Dalam bulan suci Ramadan dilipat-lipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Apatah lagi dalam Ramadan. Jangan tunda Ramadan 2024. Kesempatan itu ada sekarang. Coba tengok saudara-saudara kita 2022, 2020 kemarin. Bukankah mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Tinggal nunggu giliran kita saja kan? Bersihkan harta kita. Babus sedekah akan memanggil orang-orang yang rajin sedekah. Faman kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Siapa yang kerjakan Ramadan ini penuh 1 bulan, maka pintu Ar-Rayyan akan memanggil dia. Jangan sampai Ramadan tidak dikerjakan tanpa uzur. Kalaupun ada uzur syar'i, memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Musafir jauh, sakit dan tidak mampu untuk berpuasa, orang-orang tua, kakek nenek, wanita hamil dan menyusui, wanita haid dan nifas, maka mereka ganti di hari yang lain atau mereka bayar fidyah. Oleh karena itu, jemaah salat subuh yang bahagia, siam Ramadan ini jadikan penuh kita melaksanakannya. Jangan sampai tidak ada uzur kita berbuka di Ramadan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Apapun yang kita lakukan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya. Walaupun orang yang terdekat dengan kita, istri, suami, tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Pernah terjadi perbincangan di masa Khalifah Umar Ibn Al-Khattab. Ada seorang ibu dengan anak gadisnya. Seorang ibu bekerja mencari nafkah dengan menjual susu kambing. Sekian tahun lamanya, tidak ada perubahan dalam hidupnya. Akhirnya ibu itu berkata di waktu malam kepada anak gadisnya, "Wahai anakku, sekian tahun lamanya kita bekerja dan mencari nafkah, hanya segini saja. Sementara lihat orang-orang di sekeliling kita, mereka sudah memiliki apapun keinginan mereka." Kata anaknya, "Maksud ibu bagaimana?" "Wahai anakku, mulai malam ini saya akan campur susu itu dengan air." Apa kata anaknya? "Wal-iyadzubillah." "Ya ummi, apa maksudnya? Susu yang 25 plastik itu bisa menjadi 50 plastik. Kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar." "Ya ummi, la taf'al ya ummi." Jangan ibu lakukan seperti itu. Apa kata ibunya? "Wahai anakku, inna Umar lam yarana. Padahal Umar bin Khattab lagi mendengarkan perbincangan mereka. Sesungguhnya Umar bin Khattab tidak melihat kita. Sudah kita lakukan saja. Apa kata anak gadisnya? "Ya ummi, inna Umar lam yarana wa rabba Umar yarana." Ingat wahai ibuku, sesungguhnya Umar bin Khattab tidak melihat kita, akan tetapi Rabbnya Umar menyaksikan apa yang kita lakukan. Subhanallah. Oleh karena itu, hati-hati hadirin rahimakumullah. Siam Ramadan yang tahu hanya kita dengan Allah. Orang yang terdekat dengan kita pun tidak tahu. Jaga siam Ramadan. Ikhlaskan puasa kita untuk Allah.
Kemudian yang keempat, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin, dibelenggu syaitan saat Ramadan. Dibelenggu syaitan saat Ramadan. Jangan undang syaitan untuk merusak puasa kita. Laisa siyam minal akli wasyurab, innama siyam minal lagwi warrafath. Puasa bukan hanya menahan perut, puasa bukan hanya menahan makan dan minum, akan tetapi puasa menjaga lisannya dari ucapan-ucapan kotor, dari kata-kata dusta, dari ghibah, namimah. Jaga siam kita. Puasa, semua jawarih anggota badan kita harus berpuasa. Mata harus berpuasa, telinga harus berpuasa, mulut pun harus berpuasa. Puasa bukan hanya perut saja. Jaga mata kita. Hati-hati buka HP. Tidak mustahil ada gambar yang tidak pantas dilihat. Ini Ramadan, ini Ramadan. Jangan sampai rusak puasa kita. Puasa kita tidak batal melihat seperti itu, tapi rusak pahalanya. Yang membatalkan puasa makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, itu yang membatalkan puasa, termasuk haid dan nifas. Melihat yang nggak pantas dilihat tidak membatalkan puasa, tapi hilang pahala puasa. Lebih parah dari membatalkan puasa. Jaga mulut kita. Ini Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Sampai Rasulullah SAW menjelaskan, kam min sa'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya menahan lapar dan haus saja. Dia tidak bisa jaga mulutnya, dia tidak bisa jaga telinganya, dia tidak bisa jaga matanya. Jawarih anggota badan ini harus dijaga semuanya. Yang terakhir, wa yughfaru lahum fi akhiril lailah, akan diampuni mereka pada akhir malamnya. Para sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, akhir malam itu ahiyya lailatul qadar ya Rasulullah, apakah lailatul qadar? Rasulullah menjawab, la, lakinnal amil innama yuwaffa ajruhu idza qada amalah. Seseorang yang bekerja akan diberikan upah ketika menyelesaikan pekerjaannya. Ramadan tidak bisa pembukaan dan penutupan. Ramadan tidak bisa 3 hari dan setengah bulan. Ramadan harus sebulan penuh. Siapkan dengan Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan tidak penuh dalam 1 bulan. Mudah-mudahan dengan mengerjakan puasa Ramadan dalam 1 bulan ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati kita bersih, hati-hati kita suci, dan badan pun akan suci dan bersih. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.